Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, dialektis, dan transformatif ya. Hari ini topik atau pembahasan yang akan saya angkat atau saya jelaskan adalah tentang isu-isu atau polemik ya yang berkaitan dengan politik lokal ya, atau berkaitan dengan wacana-wacana lokal, yaitu di kabupaten saya, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Nah, hari-hari ini kita dikejutkan, khususnya di Kabupaten Seram bagian timur, dikejutkan dengan salah satu operasi daripada perusahaan dari Australia, yaitu Balam Energi yang bergerak di bidang minyak dan gas, migas ya, yang kebetulan titik operasinya adalah di daerah Kian Darat, tepatnya titiknya yaitu di wilayah Bati. Perlu kita tahu bahwa wilayah Bati ini merupakan, kalau dari segi antropologis ya, antropologis Maluku, wilayah Bati ini merupakan salah satu suku yang cukup tua, kemudian merupakan satu etnis yang begitu tua ya, cukup tua dari segi antropologis ya, yang mendiami wilayah tersebut ya, baik dari pantai kemudian sampai di pegunungan. Ada beberapa jenis komunitas masyarakat yang ada di situ. Nah, kemudian di sana secara tradisional, secara adat, tradisi, pegangan atau hal berupa budaya-budaya yang merupakan peninggalan leluhur terdahulu, para pendahulu, itu sudah cukup mengakar dan sangat sakral ya, sangat dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kebetulan perusahaan yang beroperasi ini adalah tepatnya di daerah Bati ya, bergeraknya di dunia di bidang migas dan minyak dan gas. Artinya topik ini sengaja saya angkat melihat daripada perspektif persoalan lingkungan ya, persoalan lingkungan atau ekologi. Mengapa sehingga kita berbicara tentang Balam Energi, maka ada kaitannya dengan persoalan lingkungan ya. Karena sudah barang tentu jikalau perusahaan itu melakukan operasi, maka dampaknya seperti apa, kemudian efeknya seperti apa kan belum disampaikan kepada masyarakat setempat. Nah, inilah menjadi pro kontra ya. Ada sebagian yang setuju, sebagian yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju ini karena tidak mendapatkan informasi sama sekali dari mungkin bisa juga dari tokoh adat mereka ya, bisa juga karena perusahaan itu datang tiba-tiba beroperasi, kemudian yang anehnya adalah sebagian masyarakat juga tidak mengetahuinya sama sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka sudah barang tentu masyarakat mau menyalahkan siapa. Ada raja di situ, ada kepala wilayah, camat di situ, kemudian ada pemerintah daerah. Nah, sudah barang tentu mereka inilah yang menjadi penanggung jawab di balik beroperasinya perusahaan Balam Energi di situ. Beberapa hari ini kawan-kawan aktivis telah melakukan survei lapangan, kemudian melakukan long march ya, turun ke jalan, gerakan dalam hal melakukan protes baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak perusahaan. Sudah barang tentu target daripada perusahaan tersebut patut dipertanyakan, sehingga dari kalangan aktivis pun tidak setuju ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Yang tidak setuju inilah meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah daerah
mestinya kan setiap perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah ya harus memenuhi syarat-syarat prosedur tertentu. Misalnya pertama adalah persoalan keterbukaan atau transparansi, kemudian musyawarah yang dilakukan oleh baik perusahaan, baik pemerintah daerah, baik raja setempat atau kepala desa setempat dengan masyarakat yang ada di situ, agar supaya tidak ada saling mencurigai atau tidak ada konflik di belakang hari. Nah, wajar masyarakat melakukan perlawanan atau melakukan protes karena hutan atau tanah, kita perlu tahu bahwa di era modern ini yang lagi secara global orang sedang melakukan kajian-kajian tentang environmental atau persoalan lingkungan, sudah barang tentu mereka juga pasti berkeinginan agar supaya lingkungan mereka tidak boleh disentuh oleh tangan jahil ya, atau cukong ya. Baik kalau perusahaan itu mempunyai efek yang baik, kemudian secara bagi-bagi hasilnya baik, ada dampak positifnya untuk masyarakat, itu nggak jadi persoalan. Akan tetapi kalau tujuan daripada perusahaan tersebut datang kemudian melakukan eksploitasi secara besar-besaran, membabi buta, dan dari segi bagi-bagi hasil masyarakat tidak mendapat apa-apa, ya ini adalah kerugian besar. Kemudian ini adalah yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat setempat, karena rugi secara katakanlah material, kemudian rugi dari yang pertama, tanah dan hutan mereka bisa rusak, bisa menjadi beban bagi kehidupan mereka, kemudian anak cucu mereka. Nah, inilah menjadi problem akhir-akhir ini. Maka sudah barang tentu kita semua berharap agar tidak menjadi konflik, kemudian tidak menjadi problematik yang sampai bisa mengorbankan masyarakat setempat. Saya selaku aktivis ya berharap semoga perusahaan juga bisa memahami kondisi dan situasi masyarakat setempat, yang dimana bahwa mereka itu merupakan suku yang mendiami wilayah Bati dan sangat-sangat dilarang kalau ya ada ekspansi dan ada eksploitasi terhadap sumber daya alam mereka tanpa sepengetahuan mereka. Nah, justru itulah wajar mereka melakukan protes. Kemudian akhir-akhir ini kemarin beberapa hari yang lalu aktivis melakukan survei lapangan, kemudian kemarin melakukan demonstrasi di lingkup pemerintah. Nah, semoga membuahkan hasil ya. Sebelum saya menutup uraian singkat saya ini, saya membacakan sedikit tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 3, bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sudah barang tentu amanat konstitusi adalah setiap perusahaan yang beroperasi di suatu tempat mesti dihitung secara matang, mesti dikaji secara matang. Masyarakat mendapat apa, sejahtera atau tidak, mesti dihitung secara matang agar supaya tidak ada yang dirugikan dalam ketika operasi itu akan terjadi di kelak kemudian hari. Karena kita berbicara tentang persoalan tanah, persoalan hutan, adalah kita berbicara tentang masa depan suatu kehidupan masyarakat tradisional yang merupakan basis kehidupan ya, basis sumber daya alam bagi mereka. Sudah barang tentu mereka akan mempertahankan dengan mati-matian kalau dalam hal ini perusahaan, kemudian pemerintah daerah, kemudian kepala desa, kemudian camat atau raja tidak transparan atau tidak terbuka dengan mereka secara baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.